wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, kita murojaah dulu ya. Ya, sudah 9 yang hadir. Ada yang izin Uminia? Yang izin satu saja, Umi Ah ya, Eli. baik. Baik. Ya, kemarin kita telah belajar isim mu'rab dan mabni ya. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhir atau berubah hurufnya. Kalau isim mabni adalah isim yang tetap atau tidak berubah keadaannya, baik dia saat marfu, mansub maupun majrur. Nah, untuk isim mu'rab ini kemarin kita mempelajari ada 9 isim ya. Yang Anda tanyakan, eh, isim mufrad itu perubahan marfu'nya, mansub dan majrurnya dengan apa? Yang Endro? Eh, Mm-mm, Marfu dengan doma. Masya Allah. Kalau mansub dengan fathah. Kalau Mm-mm. dengan kasroh, Iya, contohnya Eyang. umpamanya waladun, waladani, waladun, terus waladan, waladin, ya Iya, waladin, ya. waladin ya, Masya Allah, mumtazah, barakallahu fiik. Taib, Masya Allah, San. Berikutnya, yang kedua adalah isim musanna. Ya, yang kedua adalah isim musanna. Coba silakan Umi Yuyun. Isim musanna perubahannya dengan apa aja? Ketika marfu, mansub, dan majrur. Di musana perubahannya ketika marfu dengan doma. Musanna, musanna. Musana yang dua ya. Nah, Musanna itu dua. alif. Dengan musana dengan maksudnya yang ini yang apa Ustaznya yang Hmm. amilnya harakat atau itu ya? Iya, perubahannya kan ada tiga. Seperti yang disebutkan yang Endro tadi, kalau marfu, kalau isim mufrad dengan dhamma, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasrah. Kalau musanna dengan apa aja perubahannya? Dengan marfu dengan alif ya. Mm-mm. Kemudian mansub dengan kasroh, Hmm? ya Mansub sukun, dengan? ya Hmm? sukun, Ya dengan ya. Mm-mm. ya sukun. Kemudian majrur dengan ya sukun juga. Iya, dengan ya, nggak usah dikasih sukun ya. Oh Dengan gitu ya. 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 Ya, ya, ya. Coba sebutkan contohnya. Satu, perubahannya. Sana waladani, Baladani panjang dalnya. waladani Waladani. Mm-mm. marfu, waladaini mansub, waladaini majrur. Iya, jadi yang sama apa? Ya, Keadaan yang sama ketika apa? mansub dan majrur. Mumtaz. Ahsanti barakallahu fiik. Tayyib. Syukran jazakallah khair. Fiki Wa barakallah. jazakillah khair. Iya, sekarang Umi nih ya. Ketika jamak muzakkar salim, perubahannya apa aja? Ya, Ustazah. Jamak muzakkar salim di saat marfu dengan wawu, di saat Mm, mansub dengan ya, di saat majrur dengan ya. Contohnya? Contohnya muslimuna di saat marfu, di saat mansub muslimina, di saat majrur sama muslimina. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib, yang keempat adalah jamak muannas salim. Silakan Umi Nur, perubahannya.
Yaumi, jamak muzakkar salim, perubahannya Muannas salim. Jamak muannas salim. muannas salim. Mm-mm. Jamak muannas salim itu kalau marfu'nya dengan dhammah, kalau mansubnya dengan fathah, kalau Jamak majrurnya dengan muannas. kasr. Jamak Jamak muannas muannas salim, salim. iya. Mansubnya dengan Dan mansubnya dengan mansubnya dengan kasroh. Iya ya, jamak Mm-mm. muannas salim tidak ada Ya, yang tidak harokatnya ada fathah. fathah. Nah. Kalau Contohnya, majrurnya dengan kasroh. Contohnya contohnya, muslimatun, mm-mm, muslimatin. Kalau mm-mm, mansubnya, majrurnya muslimatin. ahsanti, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya, berikutnya adalah jamak taksir. Silakan Umu Kenta. Mic-nya belum dibuka, Umu. Insya Allah. Masya Allah. Baik. Marfu'nya dengan domah, Hmm, taksir ya saja ya. Dan taksir. mansubnya dengan kasroh, dan majrurnya juga dengan kasroh. Mansubnya dengan Mansubnya dengan fathah, gimana saya? fathah. Iya, Fathah. Nah, jamak Fathah. taksir ini keadaan marfu mansub majrurnya sama dengan isim apa, Umi? Apa saja? Keadaan perubahannya, ya mu'rabnya jamak taksir ini sama dengan isim apa? Yang sama persis dengan jamak taksir. Marfu'nya sama, mansubnya sama, majrurnya sama. Dengan mufrad. Iya. Jadi mufrad dan jamak taksir itu perubahannya itu sama ya. Sama. Coba contohnya jamak taksir dan perubahannya. Auladun. Auladun. Mm-mm. Auladin. Iya, Santi, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, kita berikutnya ke selanjutnya ya, Umi Vita. Iya, silakan disebutkan perubahan dari Asmaul Khamsah. Baik Ustazah, Asmaul Khamsah ketika marfu dengan waw, ketika mansub dengan alif, ketika majrur dengan ya. Iya, San, contohnya. Abuka, Hmm, abaka, abika. Iya, Santi, Masya Allah. Berikutnya kita ke Umi Anis ya. Iya, Umi Ustaz. Anis. Ya, silakan disebutkan perubahan isim maksur. Maksur. Kalau maksur itu marfu'nya dengan domah muqaddarah atau domah yang ditakdirkan, domah yang tidak terlihat. Kemudian kalau mansub itu fathah muqaddarah, kalau majrur kasroh muqaddarah. Iya, Hasan contohnya. Contohnya kalau marfu al-fata, yang seharusnya al-fatayu. Iya, nggak Kemudian usah disebutkan seharusnya kayak gitu. Langsung aja nggak apa-apa contohnya. untuk mansub al-fata sama untuk majrur al-fata. Ahsanti, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, berikutnya adalah isim maksur ya, isim maksur. Baik, kita ke Umi Endang ya. Nah, Ustazah. Ya, silahkan Umi. Isim maksur. Isim maksur, maksur sudah yang tadi bukan ya Ustazah? Mankus afan, mankus. Isim mankus itu marfu'nya dengan domah muqaddarah
kemudian mansufnya dengan fathah zohiroh, dan majrurnya dengan kasroh muqaddaroh. Iya, ahsan. Silakan berikan contoh. Kalau contohnya di sini al-qadhi, marfu'nya, kemudian mansufnya al-qadhiyah, dan majrurnya al-qadhi. Ahsan, barakallahu fiik. Eh, berikutnya ya, Umi siapa yang belum? Umi Rifda belum ya? Ya, Umi Rifda, silakan. Ismul ladzi la yansharif. Perubahannya. Kalau marfunya dengan domah, Mm-mm. mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan fathah. Ya, fathah ya, bukan fatah. Fathah. Taknya tidak berharokat. Iya, taknya sukun fathah ya. Dengan fathah ya. San. Barakallahu fiik. Sepertinya ada yang ini yang belum masuk ya. Umi Tri dengan Umi Ida belum masuk, saja lagi di sebelah, masih di sebelah. Yang Ma ya, yang belum juga ya. Iya, Yang Baru. 3 ya, yang belum ya. Umi Iya, Tri. coba saya teleponin. Umi Ida juga belum ada ya. Ya, Izin. Umi dan Umi Tri masih ada kelas di sebelah Ustaz Zafar. Tayyib. Tayyib. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Sudah semua berarti ya? Dana tanya semua ya? Yang belum siapa? Ada yang belum? Sudah Sudah. semua. Alhamdulillah. Tayyib. Nah, dari ke-9 isim mu'rab tadi, adakah yang sudah berhafal tanpa melihat tabel? Barangkali ada yang Belum, sudah hafal? Ustazah. Belum, Ada yang belum sudah hafal hafal? saja. Ya, kalau ada yang sudah hafal, boleh silakan ini dipraktekkan. Kalau sudah hafal. Belum ya? Belum ada? Belum. Saya belum, Ustazah. Belum, benar belum ada. Ya, nanti kapan-kapan kalau pas sudah hafal ini ya dipraktekkan, dijelaskan. Ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Barakallahu fiik. Amin ya Ya, Allah. ya alhamdulillah dari keseluruhan anak rasa semuanya udah ini ya, udah paham ya insya Allah ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Ini agak sedikit rumit, tapi tidak rumit-rumit banget ya, sedikit aja rumitnya. Jadi silakan dipersiapkan pikiran dan konsennya ya. Semoga tidak ada yang mengganggu di sekelilingnya untuk membubarkan konsentrasinya. Tayyib, kita masuk ke isim ghair munsharif ya. Di sini memang dikelompok-kelompokkan ya. Pada awalnya, seandainya kita menghafalkan atau bukan menghafalkan, memahaminya tidak dikelompokkan juga tidak masalah. Cuman di sini tuh untuk mempermudah ya, mempermudah tholibat untuk memahami apa aja isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak memakai alif lam. Ya, biasanya isim itu ketika dia tidak memakai alif lam untuk yang munsharif, dia bisa dibaca tanwin. Contohnya Muhammadun, ya, Muhammadun itu bisa dibaca tanwin, tapi dia karena sudah merupakan isim ma'rifah, dia tidak bisa dilekati alif lam. Tapi contoh lainnya aja sudah. Babun atau pintu ya, babun. Nah, babun ini ketika tidak dilekati alif lam, dia bisa bertanwin. Bun, tanwinnya ada di kata bun. Ya, masalahnya begini. Nah, ini adalah isim munsharif, isim yang bertanwin, bisa bertanwin. Nah, dia tidak bisa bertanwin ketika apa? Ketika ada alif lam di depannya. Al-babu. Ya, jadi tanwinnya hilang. Nah, untuk isim ghairu munsharif ini, walaupun dia tidak bertanwin, dia tidak menerima tanwin di belakangnya, ya. Nah, di sini ada 12 isim ghairu munsharif yang dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok itu ada sekitar 4 ya.
Ada sekitar 4 atau ada yang 5 mungkin nanti itu. Oh, ada yang 6. Taib. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Yang pertama, kelompok pertama ini namanya Sighah Muntahal Jumu'. Sighah Muntahal Jumu' artinya bentuk jamak. Biasanya yang berpola seperti ini adalah jamak taksir. Jamak taksir, ya. Di sini contohnya wazannya, wazan, ini namanya wazan. Wazan itu apa? Wazan itu adalah timbangan atau rumus. Ya, kalau dalam bahasa ininya rumus. Jadi ini sudah baku. Ini sudah baku. Ada di sini wazan yang pertama adalah mafa'ilu. Fa-nya panjang. Contohnya adalah masajida. Afan di sini fathah ya. Masajida. Mawadhi'a. Nah, di sini masajida itu jamak taksir dari masjidun. Artinya apa kalau masajida? Masjid-masjid. Iya, masjid-masjid. Kalau masjidun itu satu masjid, kalau masajidah itu masjid-masjid. Nah, di sini harokatnya tanpa tanwin ya. Entah itu nanti masajidah atau masajidu. Ingat ya, kalau isim ghairu munsharif itu ketika majur ditandai dengan fathah, bukan dengan kasroh. Jadi cuman ada dua, dengan doma dan dengan fathah. Kalau marfu dia dengan doma, kalau mansub dan majrur dia dengan fathah. Min masajida. Ya tetap dia harokatnya fathah, tidak kasroh. Kemudian mawadhi'ah. Ini juga termasuk sigoh muntahal jumu' wazannya mafa'ilah. Ya, artinya tempat. Tempat-tempat. Kemudian yang kedua wazannya fawa'ila. Fawa'ila. Jadi ada tambahan huruf di sini waw. Kalau yang atas tadi tambahan hurufnya adalah ma. Nah, sekarang adalah tambahan hurufnya waw. Jadi huruf kedua itu dia adalah waw ya. Kita lihat yang pertama tadi huruf pertanyaan pasti ada huruf mimnya. Karena yang rumus bakunya ada dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya, kalau ada kata fa'ala berarti di situ dia adalah rumusnya. Maka huruf tambahannya apa? Huruf tambahannya yang tidak ada di sini adalah ma. Nah, ketika jamak taksir di sini kelihatan ya, masa jitu. Sin ini adalah fa fi'il, jim adalah ain fi'il, dal adalah lam fi'ilnya. Maka tambahannya apa? Tambahannya adalah ma, huruf ma. Di sini juga sama. Mawadhi'a. Ma adalah tambahan huruf. Waw sebagai fa fi'il. Di sebagai ain fi'il. Ain sebagai lam fi'il. Terus kalau yang kedua, di sini wazannya adalah fawa'ila. Fawa'ila. Ya, ada huruf tambahan waw. Ya, karena fa di sini sebagai fa fi'il. Ain sebagai ain fi'il, lam sebagai lam fi'il. Contohnya rawatiba, sawahiba. Nah, ada tambahan huruf fa. Huruf wawu nomor 2 setelah huruf ro-nya ya. Nah, ro di sini sebagai fa fi'il, ta di sini sebagai ta fi'il, lam di sini sebagai lam fi'il.
rawatib itu apa rawatib itu ya apa sih namanya? Eh, Iya kayak sholat rawatib. Rotaba istilahnya. Iya rotabah. Rotaba yurutibu. Nah itu ya. Kalau sawahibu itu adalah dari kata sohibun, teman-teman, sahabat. Jadi jamaknya adalah sawahiba. Di sini semua pakai alif ya, pakai fathah apa? Sawahiba. Kemudian berikutnya kita lihat ada afa'ala. Nah, di sini ya jadi wazan itu yang pertama adalah acuannya itu fa'ala. Nanti bingung kalau nggak dikasih. Ya, ini adalah rumus bakunya. Jadi apa yang ada dalam huruf ini fa'ala ya misalnya di sini contohnya afa'ilu berarti yang ada tambahannya apa? Fa-nya ada nggak di sini? Ada ya. Ainnya ada. Kemudian lamnya ada. Jadi di sini tambahannya adalah hamzah dan alif. Kita lihat ya. Di sini contohnya ada akabiro, amakina. Ya, ada tambahan hamzah dan alif. Kafnya sebagai fa fiil, ba-nya sebagai ain fiil, ro-nya sebagai lam fiil. Ini juga sama. Hamzah sebagai tambahan, alif juga sebagai tambahan, ma-nya sebagai fa fiil, kaf sebagai ain fiil, nunnya sebagai lam fiil. Ya, kalau akabiro itu dari kaburo ya. Kibarun, kibarun, kibarun. Akabiru berarti besar-besar ya. Kalau amakinu itu makanun. Artinya tempat-tempat. Jadi ini jamak. Semuanya jamak taksir. Nah, jamak taksir yang dia tidak berakal. Kemudian ada juga yang sifat ya. Besar ini termasuk sifat. Baik, sampai sini kira-kira masih pusing ya, Mahat. Masih. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan sambil mencerna lagi ya. Nah, kemudian Anda tambahkan satu lagi ya. Di sini ada mafa'ilu. Nah, kemudian tambahnya di mana ini nanya? Bentar. Ada satu lagi itu wazannya sama hampir sama dengan mafa'ilu, tetapi dia ada tambahan ain, apa ya sukun. Jadi ainnya panjang. Mafa'ilu. Nah, begini. Ada tambahan ya sukun setelah huruf fainnya. Mafa'ilu ini adalah wazannya atau timbangannya. Ya, contohnya misalnya apa? Maso bihu, misbah. Artinya apa maso bihu mahat? Yang menyala, yang menyala di malam, bukan di malam hari ya. Maso, Lampu. iya, Bulan. lampu ya. Mufradnya misbah. Oh iya, misbah. Ada ya, Umi ya. Misbahun. Nah, seperti itu. Silakan dilihat-lihat dulu 1 menit ya. Nah, kasih waktu 1 menit dicerna dulu. Itu masohibu ya Ustazah. Iya, masohibu. Oh ya, gini-gini. Nanti tadi kan semuanya fathah ya. Anak berubah fathah aja. Jadi kalau fathah itu nanti sebenarnya dia ketika apa? Mansub dan majrur ya. Kalau ini kan marfu. Biasanya kita kalau belajar kan di marfunya dulu. Cuman di sini karena contohnya udah pada pakai fathah berarti sini ya mafa'ilu mafa'ila masahiba ya masahiba misbahun. Ada huruf ma-nya. Hmm. Baik, sambil berjalan kita lanjutkan ya. Ya Ustazah.
Mm-mm. Yang kedua, kelompok yang kedua, isim dari isim ghairu munsharif adalah alifut ta'nitsil maksuroh. Apa itu? Yakni isim yang berakhiran alif yang menunjukkan jenis perempuan ya. Alif ta'nis ini adalah perempuan. Maksuroh itu berarti alif maksuroh, alif lazimah. Nah, ini ya contohnya. Ukhro, kubro, sugro. Nah, sementara kalau untuk jenis laki-laki tidak disebut ghair munsharif. Jadi begini. Untuk kata-kata di atas, ukhro, kubro, sugro, ini adalah untuk perempuan. Lalu bagaimana untuk laki-lakinya? Untuk laki-lakinya, kubro menjadi kabirun. Sugro menjadi sogirun. Dia bertanwin ya. Jadi untuk jenis laki-lakinya tidak disebut ghairu munsharif. Gitu. Kalau ukhra berarti apa kalau Akhir. ukhra? Iya, bukan akhir. Apa? Bukan akhir kalau ukhra. Ayo apa? Akhor. Akhor. Ya, Akhor. 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 Jadi hamzanya yang panjang. Akhorun. Akhorun. Akhor. Akhor. Nah, ini kalau ukhra. Akhorun. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi cirinya alif taknis maksuroh ya. Di sini ini namanya alif taknis maksuroh itu. Ya yang kayak huruf ya, tapi dia namanya alif lazimah. Ini untuk mu'anas. Kita lanjutkan ya, Umat. Yang ketiga adalah yang pertama tadi maksuroh. Nah, sekarang alif taknis, alifut taknitsil mamdudah. Isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran dengan alif dengan bacaan panjang. Alif mamdud, mamdudah. Contohnya ini ya. Ada hamra'u, sauda'u, bayda'u, safra'u. Nah, sementara untuk jenis laki-lakinya beda lagi sama seperti yang di atas. Kalau hamra'u menjadi ahmaru. Kalau sauda'u menjadi aswadu. Kalau bayda'u menjadi abyadu. Kemudian safra'u menjadi asfaru. Nah, hamra'u artinya apa? Ada yang tahu? Merah. Merah. Kemerah. Ya, merah. Sauda'u Hitam. 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 Ya, abyadu. Bayda'u Putih. putih. Safra'u Kuning. Kuning. Safra'u kuning ya. Insyaallah. Nah, seperti itu. Itu nama warna itu. Iya. Ya, belajar nama warna. Misalnya ada kalimat cari yang mudah aja, jangan susah-susah ya. Al-madrasatu. Madrasah, sekolah, madrasah. Nah, ini memakai hamra'u apa ahmaru? Al-madrasatu. Madrasah. Kira-kira pakai hamra'u apa ahmaru belakangnya? Kenapa pakai hamra'u? Ada tak Muannas. Karena al-madrasatu adalah mu'annas ya. Jadi khobarnya juga memakai mu'annas ya. Dia tidak bertanwin ya. Sekolah yang merah itu. Nah, sekarang kalau misalnya al-baitu ya, rumah itu berwarna putih. Pakai yang baydau atau abyadu? Abyadu. Iya, kenapa pakai abyadu? Nah, dia muzakkar. Karena dia muzakkar. Ya, yang ini muannas. Insya Allah mudah ya. Insya Allah.
Eyang langsung ketok senyum. Itu gampang Ustaz. Abiyatu. Iya, insya Allah mudah. Baik, kita lanjutkan dulu ya, karena di sini mudah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke kelompok 2. Tadi yang kelompok pertama itu ada berapa Umahat wazannya? Coba Ya, ingat nggak? tadi kita 4. saja. Ada 4 ya. Yang pertama wazan Mafa'ilah. mafa'ila, fanya panjang. Kedua Terus Fawa'ilah. fawa'ila, fawa'ila. Yang ketiga afa'ila, afa'ila. Yang keempat Mafa fawa'ila. mafa'ila ya. Jadi ainnya panjang. Hafal ya? Sudah, Masya Allah. Belum. Ya, ini kalau rame-rame gini enak insya Allah. Nanti selebihnya berjuang masing-masing ya Umahat ya. Baik, kita masuk ke kelompok 2 ya. Di sini ada al-wasfu ma'al adl. Sifat bersama adl. Sebentar. Saya kok ragu ya. Ini yang kelompok 1 ini udah paham betul belum sih? Iya. Ustazah ya. Ustaz, satu lagi Ustazah. Contohnya ya. Hmm. Contohnya. Coba kita ke siwah muntahal jumu' yang wazan pertama ya, yang mafa'ilu. Siapa yang bisa menyebutkan contoh lagi? Silakan. Dari urut aja deh, dari nomor 1 berarti Umu Kenta. Apa kira-kira? Ya kan di sini ada masajid apa ya kira-kira? Boleh lihat di Al-Quran juga boleh, googling juga boleh. Ini kayaknya ketika belajar Durusulullah itu banyak itu. Apalagi yang lainnya silakan cari satu-satu. Ada yang fawaila, ada yang afaila, ada mafaila ya, dipersiapkan. Kalau Ada itu di surat apa itu ya? harus itu ya, harus benar ya. Ini Kalau makoribu itu apa Ustaz? Bisa nggak masuk situ? bisa, makoribu, iya bisa. Asal katanya makorib, korib dari korib ya Ustaz? Kholfa, Iya, berdekatan. kholfa bisa nggak Ustazah? Kholfa tidak Di bisa, belakang, nggak bisa ya. nggak bisa. Itu meja coba apa? Meja apa? Meja Meja apa? itu Bahasa satu mufradnya apa meja? Maktabu. Maktabuna. Nah, sekarang kalau dikasih dijamakkan melalui wazan mafa'ilu menjadi makatibu. maka tibu meja ya, maka tibu. Maka tibu. Maka tibu. Terus kalau misalkan di itunya yang nomor 2-nya, Maka tiba ya, karena pakai wazannya di sini. Boleh maka tibu boleh. Lamnya ini bisa fathah. Kalau fathah berarti dia posisinya ketika mansub dan majrur. Kalau domah berarti ketika dia marfu. Gitu ya. Maka tibu. Maka tiba. Gimana Umu Kenta? maka tiba. Kayaknya pakai alif saja, enggak? Enggak kan? Enggak pakai alif. Maka tiba. Kenapa nggak pakai alif? Ya ini tadi ya, karena dia sigoh muntahal jumu. Ya, nanti kalau ada alifnya itu hukumnya gugur menjadi sigoh muntahal jumu. Nanti ada pembahasan, tapi di pembahasan lanjutan ya. Kita sekarang fokus di sini. Berarti kalau dia nggak dilekati oleh alif lam,
dia tidak ada tanwin di belakangnya. Bukan makatibun atau makatiban, tapi makatiba. Gitu ya. Maka tidak. Makatiba. Kafnya panjang kan? Panjang, karena mafailah. Seperti wazan mafa'ilu kan? Iya. Jadi maktabun jamaknya Maktabun, makatibat. makatiba. Maktabun, makatibu. Harusnya makatibu kalau mengikuti ini ya. Karena di sini fathah. Anak pribadi lebih senang kalau awal itu Ya, marfu. belajar ke marfu'nya. Ke marfu'nya. Jadi di awalnya isim tidak dimasuki apapun. Jadi dia pasti marfu'. Tapi berikutnya ada lagi yang ketemu? Jadi maqariba. Koidah. Itu bisa itu koidah. Maqa'idun. Iya. Enggak tanpa tanwin, Umi. Maqa'idu. Maqa'idah. Koidatun ya. Kalau dia mufradnya bertanwin. Begitu dia jamak taksirnya menjadi maqaidu. Terus satu lagi. Apa itu majelis? Ayo, apa majelis? Ya kan? Iya, majalisu. 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 Kalau malaikatu bisa ndak Ustazah? Bukan. Oh, bukan Iya. ya. Itu ciri-cirinya apa Ustazah biar menjadi sighatu muntaha Ciri-cirinya yang tadi. Kan dia rumusnya itu kita patokannya ke fa'ala ya. Fa'ala itu adalah wazan atau timbangan. Nah, di sini jamak taksir itu ada yang bisa ditimbang. Ya, contohnya tadi itu masajidu, mawadhi'u, kemudian makatibu. Nah, wazannya apa? Wazannya dari ini, dari mafa'ilu. Ya, mafa'ilu. Kita lihat di sini coba ada 4 ya, 4 kata. 1, 2, 3, 5, 5 huruf ya. Ada mim, fa, alif, ain, dan lam. Berarti tambahan huruf dalam wazan ini ada mim dan alif, ya kan? Karena wazannya dari fa'ala. Ini wazan ininya, rumus bakunya. Kita lihat ya, fa ada fa, ain ada ain. Terus kemudian lam ada lamnya. Nah, setelah itu kita lihat, oh berarti ini yang menjadi tambahan hurufnya adalah mim dan alif. Nah, Berarti terus kemudian kalau masajidah berarti asal katanya mim sin, jim, dan dal berarti gitu ya Ustazah. Iya dari sajadah. Dari sajadah ada masajidu. Sajadah sujud. Ya. Nah, huruf-huruf ini yang tidak ada dalam timbangan ini adalah huruf tambahan. Mimnya tambahan, alifnya tambahan. Yang penting sebagai ininya fa dan alif dan lam ya Ustazah. Iya, itu Umi ininya. Intinya itu. Ya. Fa-nya itu sebagai fa fiil, ainnya sebagai ain fiil, lamnya sebagai lam fiil. Jadi yang penting ada fa'ala. Nah, nanti tambahnya coba kita lihat dari 4 timbangan tadi ya. Mafa'ila, fawa'ila. Ada semuanya ya. Fa fiil, ain fiil, lam fiilnya. Kemudian afa'ila juga ada. Fa ain lam. Kemudian mafa'ila itu juga ada. Fa ain lam. Nah, yang menjadi tambahan apa? Yang menjadi tambahan kalau yang di kedua ini adalah wawu dan alif. Kalau yang nomor 3 adalah hamzah dan alif. Kalau yang nomor 4 adalah alif dan ya. Iya gitu. Nanti biasanya ini kalau kita pas baca Quran itu nanti ketemu huruf-huruf yang nanti insya Allah nanti PR-nya itu ya. Oh, Masya Allah.
Saja coba Ya, kalau biar makin mungkin. Dan lam. Terserah, kalau misalnya nggak ada di juz 30 boleh juz 29. Diurut aja mana yang dapat Umi. Jadi tidak berat. Jadi kadang kan kita takutnya gini nanti nyari di Al-Baqarah ternyata nggak dapat, nggak ketemu gitu kan. Nah nanti jadi nggak punya apa namanya, nggak punya latihan gitu. Ya jadi terserah mau carinya di mana. Yang penting dalam Al-Quran disebutkan, misalnya ada ketemu kata maka tibu gitu ya, maka tibu surat ini ayat sekian. Jadi pas kita ngecek itu mudah gitu ya. Insya Allah seperti itu nanti ya Umi Nia ya. insya Allah saja. Saja coba. Iya. Ini saya dapat satu mawatu. Masuk nggak Ustazah? Bawa apa? Mawaqitu. Mawak itu bisa. Bisa. Yang pola yang kedua ya Ustazah. Fawa'ila masuknya. Mawakitu ya. Mawaqitu. Kitu. Oh panjang ya. Iya, kinya Maksudnya panjang. yang keempat. Oh, keempat. Keempat berarti. Mafa. Oh, Ilu. Keempat. oh iya. Baik Ustazah. Nah, coba kita lihat ya tambahannya apa aja. Ada alif sama ya, Iya. sama mim ya, mim, alif dan ya. Jadi huruf asalnya ini ada 3 aja. Waw, kaf dan ta. Kita lihat artinya apa Umi di situ, artinya Umi di Al-Quran ya itu ya. Iya, Al-Baqarah ayat 189. Gitu. Waktu. Waktu Artinya ya. menunjuk. Waktu. Oh iya. Kof bukan kaf ya? Kof apa kaf? Kof. Oh, kof. Oh, makanya itu mau gitu. Oh, iya kalau kof mau. Iya, Waktu berarti waktu. wow, kof. Iya, betul waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika nanti ketemu, jadi semua huruf itu ada wazannya, ada timbangannya. Banyak sekali timbangan atau wazan-wazannya. Misalnya yang kita udah pelajari ini ada 4. Jadi nanti kalau ketemu ini kira-kira ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5. Mim, fa, alif, ain, dan lam. Ini termasuk timbangannya. Oh, ternyata timbangannya yang mafa'ila. Berarti di sini huruf asalnya adalah tinggal mimnya dicoret, alifnya dicoret. Oh, kata asalnya ini. Nah, seperti itu. Itu insya Allah yang kayak gitu tuh mempermudah kita belajar bahasa Arab. Kalau kita tahu asal usul kata. Seperti itu ya. Ada lagi ketemu? Yang lainnya? Apa Umi? Nah, iya, ya. Belum ada yang ketemu lagi. Ada lagi itu Jawa mi'u. Apa Jawa mi'u? Coba dari mana ini katanya? Jamilun. Nah, ini. Jamila. Sebentar. Jawa mi'u bukan. Ayo dari mana ini? Coba dilihat dulu. Yang ini termasuk nomor 1, 2, 3. Wazan berapa? Wazan 1, 2, 3 atau 4? Umahat? 2. Nah, wazan kedua. Gini ya. Nah, coba kata asalnya dari apa? Jamil. Doma kasro ya Ustaz? Doma tadinya bukan ya? Doma doang aja ya? Nah, iya. Kan ini tadi jumu sighah muntahal jumu bentuk jamak dengan pola, tapi yang apa? Yang ghairu munsorif. Kita kan belajar ghairu munsorif hari ini, yang tidak bertanwin. Nah, jadi semua yang kita pelajari hari ini tidak ada tanwin di belakangnya. Coba ini jimnya ini sebagai apa? Fa. Sebagai fa'fi'il. Terus wawunya? Waw fi'il. Lam fi'il. Tambahan. Ya tambahan. Ayo, iya tambahan. Tambahannya ada apa? Waw dan alif. Waw dan alif. Mim sebagai? Lam Ain. fi'il. Iya. Hah? Ain
Ya. Lam. Ain Ain, fi'il. ain apa lam? Ain. Lam. Ain fiil. Ah, Ain ain fi'il. fiil ya. Ini ain fiil. Terus kemudian ainnya? Itu Lam lam fi'il. fiil. Iya, lam fiil. Jadi dari kata apa? Jamil. Jama. Jamil. Jamil. Kok jamil? Nggak ada lamnya? Jamil. Bukan. Jamaah. Jama. Iya, jamaah. Nah, ini kalau jamaah itu kan fiilnya. Nah, sekarang isimnya apa? Jumu. Isimnya jama. Jami'un. 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 Oh, jami'un. Jami'un. Pakai ain, pakai ya berarti sudah. Jami'un. Bentar. Saya yang belum mengertinya yang bawahnya itu sejajanya itu fiil, itunya Oh, ain, gitu. itunya lam. Oh, Saya iya, belum ya. ngerti itu Sebentar. saja. Iya, sebentar ya. Jamil. Jangan masuk ke sorof ya. Iya. Sabar Umi Nur. Ya, ini ya sebentar kita jelaskan lagi ya, kita hapus dulu. Nah, ini Mungkin kalau tadi nggak melebar mungkin ngerti saja. Kalau melebar-lebar takut ini malah makin bingung. bukan melebar Umu Kenta ya, ini memang kita harus perhatikan apa namanya, mengerti, karena di sini kan ada huruf fa ain fil, mau nggak mau kita masuknya kemana, ke sorofnya, ke wazan timbangan. Wazan itu rumus ya, wazan itu rumus. Semua kata dalam bahasa Arab itu pasti ada rumusnya. Nah, rumusnya ini, kata dasarnya ini adalah fa'ala. Fa'ala. Fa di sini sebagai fa fiilnya, ain sebagai lam fiilnya. Loh, kebalik, Sebagai apa fa'ala. sih? Ulangin lagi saja. Fa'ala, fa-nya sebagai Fa sebagai fa fiil, fa fiil, terus kemudian ain sebagai ain fiil, ain fiil. lamnya sebagai lam fiil. Sebentar gini ya. Ini sebenarnya tidak melebar, cuman memang harus sedikit tahu. Nanti kan misalnya gini, kok ada mafa'ila di situ masajida, maksudnya apa? Nah, berarti kita kan harus kembali ke wazannya ya. Mafa'ala ini maksudnya apa? Oh, ternyata mim sama alif ini adalah huruf tambahan karena hasilnya dari turunan dari fa'ala. Berarti mim itu huruf tambahan, fa itu fa fiilnya, alif sebagai huruf tambahan juga. Terus kemudian ain sebagai ain fiil, lamnya sebagai lam fiil. Contohnya masa jida. Berarti di sini kita udah tahu turunannya atau asal katanya masa jida itu dari mana. Oh, masa jida itu berarti mim sama alifnya tambahan. Tinggal kata sin, jim, dan dal. Dan di situ adalah kata aslinya. Oh, ternyata dari kata sajada. Sajada adalah sebagai fiilnya. Nah, karena masajida ini adalah jamak taksir, yang mana jamak taksir ini pasti isim kan, bukannya fiil. Berarti kita harus tahu mufradnya. Oh, ternyata mufradnya dari kata masjidun. Nah, seperti itu. Ini ringkasnya seperti itu. Nggak apa kalau awal-awal bingung, itu wajar. Ya, Berarti disebut kita fiil itu harus kita maksudnya kan kalau fa-nya dibilang tadi saja bilang fiil, terus kan nanti ini juga kan Jawa mi'un, ja-nya fiil, wa-nya dan alif tambah wa dan alif tambahan, mi-nya juga fiil, ain-nya juga fiil. Itu kita bisa bilang dia fiil, mereka itu fiil, itu maksudnya ja-nya itu kata kerja kan, ya Ustaz, ja-nya Bukan. itu kemana gitu. Gimana Ustaz, maksudnya kita bisa tahu itu fiil. Kalau wa dan alifnya saya tahu tambahan, kita ngerti. Saya ngerti berarti tambahan. Bukan, bukan begitu maksudnya. Jadi Itu di situ. begini, Iya. ini kan awal kata itu ada kata fa'ala ya. Fa'ala ini adalah
rumus atau wazan, ya, atau timbangan, ya. Nah, ini sudah baku. Misalnya kata yang ada di sini ya, kata sajadah. Nah, ya di sini ya. Ini sin ini adalah fa fiilnya, jim adalah ain fi'il, lam dal adalah lam fi'ilnya, gitu ya. Nah, setelah itu di sini tadi kita belajar tentang sighah muntahal jumu, bentuk jamak. Berarti bentuk jamak itu lebih dari dua tentunya ya. Nah, di sini kita belajar tentang timbangan atau wazan atau pola. Banyak ya, timbangan bisa, wazan bisa, rumus bisa, pola bisa. Ya, ada mafa'ila. Mafa'ila. Ya, ini juga namanya timbangan, wazan, rumus, atau pola. Ini sudah ada tambahan hurufnya dari basicnya itu fa'ala. Ya. Nah, kemudian dari kata sajada itu ini adalah fiil ya, fi'il. Fiil itu apa? Kata kerja. Nanti yang terikat dengan waktu. Nah, sekarang ternyata kalau jamak itu berarti dia kan isimnya, bukan kata kerjanya, ya bendanya. Nah, sajada ini artinya kan bersujud. Nah, kata masjidun di sini tadi masa jidu ya, masa jida, masa jida. Kita lihat ya, di sini mimnya sama, ya. Kemudian sinnya sebagai fa-nya, kemudian alifnya ada juga, jimnya sebagai ain, dalnya sebagai pengganti lam. Nah, dari sini masa jida ini sama nggak rumusnya dengan mafa'ila? Sama. Sama, ya. Berarti sama, tidak ada komplain ya, sama. Berarti sama. Nah, ini timbangannya. Sama ya. Nah, masa jida ini tadi kita belajar ke bentuk jamak. Tentunya kalau jamak pasti ada mufradnya. Nah, mufradnya karena ini kita lihat mim sebagai tambahan, alif sebagai tambahan, berarti dari kata sajadah. Terus kemudian muncul kata masjidun. Nah, ini adalah bentuk mufradnya. Mufradnya dari kalau kita nyari di kamus, nanti cari sajadah nanti ada turunannya. Oh, isimnya ternyata masjidun. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengetahui rumus ini ya kita harus mengetahui mufradnya. Tapi biasanya kalau di pola seperti ini udah ada contohnya, udah langsung ke jamaknya. Nah, tinggal kita lagi mencari mufradnya apa. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi kata saya yang sin sebagai fa'il, jim sebagai apa namanya ain fiil, lam apa dal sebagai lam fiil, itu cuman untuk mempermudah kita menentukan polanya aja, Ya, saja udah ngerti sekarang. Enggak, tadinya nggak paham ngerti ya? fil. Ini mas Kalau fiil sekarang mana? insya Allah. Saya Kalau baru yang paham lainnya kasus saja gelombang-gelombangin begitu baru paham. oh, Tadinya emang Masya nggak Allah. ngerti apa yang diomongin sih, apa yang diomongin. Mau berdiam aja tapi takut nanti bodoh selamanya, jadi cerewet dikit aja. Mohon maaf Iya, saja. lo khairan insya Allah ya. Kalau kayak gini saya malah senang. Jadi kalau nggak tahu apa langsung ini ya ditanyakan gitu. Seperti itu. Nanti lebih ininya lagi, lebih mudahnya lagi
mencari dalam tugasnya mencari di Al-Quran ya. Nanti kalau Jadi enggak kita atau saya patokannya boleh 4 mufrad. itu ya Ustazah ya. Naam, 4 Patokannya sama 4. juga sama juga kayak wazan berikutnya. Fawaila ya, fawaila ini 1. Dua fawaila. Ini juga sama. Ini sebagai ini ya. Nah, berarti yang nggak ada ini berarti dia tambahannya waw sama alif, Alif. ya. Contohnya tadi ada swahiba. Nah, swahiba tadi artinya apa? Artinya apa tadi? Sahabat. Sahabat. Para sahabat. Memang ini apa? Isim ghairu munsharif ini memang panjang ya. Tapi nanti kalau misalnya nggak mau dibahas semuanya nggak apa-apa Umahat. Jadi yang sekedar tahu aja ringan-ringan, nggak usah dijabarkan kayak gini. Cuman nanti takutnya Bagus ke begini tuh depan. saja jadi mengerti saja Iya, satu-satu. Tadinya mah nggak paham sama sekali. jadi kita nggak mengejar cepet selesainya ini ya kitab ya, tapi pemahaman. Nah ini juga sama. Kita lihat ya. Sot kemana? Ke fa. Kemudian wawnya sama ke waw. Alifnya ini juga sama. Terus kemudian haknya sebagai ain fiil. Terus baknya sebagai Lam fiil. lam fiil ya. Nah, ini sama. Jadi yang menjadi inti bahasanya itu adalah sahaba, ya kan? Karena yang 2 huruf ini adalah huruf tambahannya. Sampai sini paham insya Allah? Insya Allah saja. Nggak Jadi tahu sahabat tadi yang lain. dikatakan Sahabat yang lain bagaimana? Kalau saya insya Allah udah paham insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Insya Allah. paham ya, insya Allah Lihat ya. huruf-hurufnya insya Allah Alhamdulillah. paham. Tapi kalau untuk nyari nggak tahu bisa apa enggak nih. Nanti kita belajar bersama lagi aja. Iya, insya Allah. Paham, Ustazah. Ustazah. Berarti kita cari kata asalnya dulu saja. Iya, cari kata asalnya. Jadi misalnya kalau dalam Al-Quran itu langsung ada Umi masajida itu kan banyak ya masajida di Quran apa itu. Nah itu dia langsung bentuk jamaknya. Kalau bagus lagi kalau punya Quran perkata, jadi bawahnya itu tahu ininya. Kalau dia berarti double Ustazah. masjid-masjid. Ada dikasih Eyang Nani dari Indonesia Ustazah. Masya Allah. Iya, masjid-masjid. Dikasih ibuku. Masya Allah. Ya, misalnya artinya itu masjid-masjid. Pasti di atasnya itu masajida. Terus habis itu qawaida. Pokoknya biasanya itu yang ada kayak itu maka tiba. Kayak ada tambahan-tambahan gitu, Mahat. Ya, tambahannya tadi yang berarti kita ini pelajari ada huruf mim di depannya ya. Fa, mim, fa, hamzah. Mafa'ila, fawa'ila, afa'ila, mafa'ila. Ya, seperti itu. Rumusan ini Kalau- masih harus kita hafal ya Ustazah. Poinnya. Ya, nanti kalau bilang harus dihafal tuh nanti lemes semuanya. Nanti insya Allah takut lemes Insya Allah semuanya. bisa Ustazah. Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti di mana ada kemauan di situ pasti ada kemudahan. Tinggal kita mau apa enggak. Gitu ya. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau Apa yang untuk kedua Ustazah? ini, Yang keempat wazannya apa Ustazah? Yang oh keempat tambahan ya. Umi Ida baru masuk ya. Umi Ida baru masuk. Tadi lupa soalnya jatahnya masih baca tadi. Oh ya, khairan insya Allah. Yang pertama itu ada tambahan huruf ya setelah ainnya. Mafa'ila. Afwan, Ini yang Umi. pertama kan mafa'ila, kemudian fawa'ila, kemudian Mafa'ila. Yang keempat apa Ustazah? Keempat mafa'ila. Ainnya panjang. Kalau yang pertama kan ini nggak panjang. Baik, Bedanya baik, itu. Ustazah.
Apa Ustazah keempat kita belum ada di sini. Oh iya, Maaf. yang ketinggalan juga. Mafa'ila. Bedanya Oh, ini. ada ya tambahan. Ya, ya, ya. Mm-mm. Jasakillah khair Ustaz. Bentar Wa Ustazah. Aku jazakallahu khair. Naam, Umi. ya ada ini. Ya. Ya. Ya, kalau untuk nomor 2 ini insya Allah mudah ya. Jadi alifut ta'nisil maksurah, yakni alif yang berakhiran, isim yang Perempuan. berakhiran dengan alif yang menunjukkan jenis perempuan. Jadi di akhir apa? Alif lazimah, ya. Namanya tadi adalah alif lazimah. Contohnya ukhra, kubra, sughra, terus apa lagi ya? Oh, nanti ada ini di sini tuh latihannya itu di halaman berapa? Mana ya? Oh, latihannya masih di belakang sekali. Nah, Taib, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih di kelompok 1 ya hari ini. Belum Ya, selesai kelompok 1-nya. iya Ustazah. Iya. Tadi yang kedua hamra'u ya. Oh ya, kelompok 1. Nah, kalau yang ketiga yakni alif tanis mamdudah itu banyak dari kayak warna. Hamra'u, sauda'u, bayada'u, safra'u ya, semuanya banyak dari warna. Warna. Mm-mm. Jadi nanti contoh apa namanya tugasnya itu mencari satu kata atau isim ya yang sesuai dengan sighah muntahal jumu, berarti ada 4. Terus kemudian ditambah lagi yang kedua itu alif ta'nis maksurah. Terus yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu dilihat ya, kalau belakangnya ada alif dan hamzah berarti tapi tidak semuanya karena di situ nanti ada yang bertanwin. Kalau bertanwin nggak boleh Ustazah. Iya, kalau bertanwin enggak Umi. Yang mamdudah itu belakangnya selalu alif dan hamzah gitu ya, Ustazah ya? Iya, mamdud. Hmm. Mm-mm. Mm, mm, mm. Iya, Ismu Ghairu Munsharif memang agak panjang ya di sini di buku kuning ini. Kalau di kitab-kitab lainnya sebenarnya nggak sepanjang ini. Cuman ini lebih detail gitu. Tapi ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, masih ada waktu. Ana nggak nambah lagi ya, takutnya masih bingung. Iya, ini juga udah cenut-cenut. Ayo Apun silakan yang mau bertanya Ustazah. yang kemarin-kemarin juga. Mm-mm. Iya Silakan. Ustazah, apun saya mau bertanya kalau yang Iya, maksur Umi. yang maksur itu tadi ada domah muqaddarah tapi domanya nggak kelihatan itu gimana Ustazah? Nah, itu memang dari sananya Umi, domanya nggak kelihatan ya. Contohnya tadi apa? Al-Fatah, ya. Kata Al-Fatah. ya. Mm-mm. Al-Fatayu itu kalau kata eh, orang Arab tuh berat, sikol untuk mengucapkan domah di akhir kalimat yu, Al-Fatayu gitu. Itu sikol walaupun kalau kita ucapkan ya kita bisa-bisa aja ya. Nah, nah seperti itu. Jadi memang domahnya tidak terlihat. Al-Fatah, kemudian Musa, Isa, ya itu semuanya domahnya nggak kelihatan. Tetapi dia domah muqaddarah ketika marfu. Nah, ketika mansub juga muqaddarah. Semuanya isim maksur. Ketika dia mu'rab, apa namanya? Ketika dia marfu, afan. Ketika dia marfu, mansub dan manjerur semuanya muqaddarah. Ya, ditakdirkan seperti itu. Beda kalau yang isim mankus ketika nasab atau mansub itu bisa dibaca. Misalnya al-qadiyah,
Oh dia, ya-nya bisa dibaca ya karena fathah itu ringan. Seperti itu. Kalau majrur dia juga kasrah muqaddarah. Marfu'nya juga dhammah muqaddarah. Gitu, Umi. Ya. Sampai sini paham? Jazakallahu khair, insyaallah. Jazakillah khair. Lah saja. Jadi tadi alasannya kenapa domanya nggak dibaca itu karena sikol berat ya. Sikol. Isayu itu. Ada lagi? Baik, Kita kalau nggak ada, diminta berlama-lama dengan Al-Quran ya Ustazah ya. iya, lah kan karena Berlama-lama belajar. untuk merenung. Karena kita belajar nahwu itu fungsinya ya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Beda rasanya kalau kita paham bahasa Arab membaca Al-Quran. Jadi kayak membaca itu nggak cuma sekedar Baca. ucapan lisan itu. Iya, tapi kita sambil menelaah. Oh ini, coba kita kalau nggak ngerti bahasa Arab pasti kan maunya cepet-cepet selesai gitu. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab itu satu ayat diam dulu. Oh ini maksudnya seperti ini, mas seperti. Insya Allah seperti itu. Terus habis itu kalau nggak ngerti kan penasaran. Ini kenapa ya? Apalagi kalau sudah belajar nanti ya udah masuk i'rab itu makin penasaran lagi. Karena ya contohnya contohnya itu tadi Ana baca itu di surat Adzariyat itu ya. Di surat Adzariyat sebentar itu ayat berapa ya? Surat Adzariyat agak-agak terakhir. Hmm, Innahu huwa razzaqudul kuwatil matin. Nah, di situ ada kita kemarin belajar tentang ini ya, apa namanya itu Asmaul Khamsah. Innahu, itu ayat berapa ya? Nah, kok lupa. Bentar ya. Kadzalika ma atayna. Ini Anda mau beri contoh aja. Di ayat 58 dari surat Az-Zariyat. Ya, di situ ada Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, kalau kita kemarin udah belajar Asmaul Khamsah, kita tahu tuh di situ sebagai apa. Iya kan? Kalau kita belum belajar bahasa Arab, kita nggak tahu. Itu apa maksudnya. Terus kemudian setelahnya kok kasroh gitu. Nah, ternyata di situ dia sebagai mudhof ilaih. Terus innallaha, kenapa lafat Allahnya mansub? Oh, ternyata diawali oleh huruf nasab dan huruf taukid inna. Kemudian huwa. Oh, di situ huwanya domir fasl. Oh, berarti dia tidak memiliki kedudukan dalam kalimat tersebut. Terus setelahnya yang menjadi khobar inna ini apa? Ada kata ar-razzaqu. Oh, ternyata di situ ada khobarnya berupa ar-razzaqu, kata ar-razzaqu. Terus kemudian ada dzul quwati. Dzul quwati ini sebagai apa ya? Dia kok ada majrurnya. Terus kemudian al-matinu setelahnya kok dhammah. Berarti ini juga termasuk khobar. Ternyata dzul quwati itu sebagai khobar kedua dari inna dan juga al-matinu sebagai khobar ketiga dari inna. Nah, ternyata setelah kita belajar bahasa Arab, dalam satu kata itu khobar tidak cuma satu aja, ada 3 khobar. Khobar awal, khobar tsani, dan khobar talis. Nah, seperti itu. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh asiknya seperti itu. Begitu ya, Umahat. Ya, Eyang tersenyum, Eyang. Jalannya masih pakai tongkat ini. belum bisa lempeng. Iya, nggak apa-apa yang seperti itu. Nanti berproses ya, apa yang kita pelajari hari ini itu ketika kita membaca Al-Quran, itu nanti kita bawa. Oh, kemarin ini dipelajari. Oh, ini termasuk sigoh muntahal jumu, termasuk pola wazan mafa'ilu. Oh, termasuk ini adalah isim ghairu munsorif yang termasuk sigoh muntahal jumu di kelompok pertama yang termasuk wazan mafa'ilu. Nah, seperti itu. Nanti ibaratnya kayak belajar nahwu itu kayak menajamkan pikiran kita gitu, mengasah. Kalau dulu kita belajar matematika, nah sekarang diganti. Gitu ya, Umahat ya. Semoga semakin Insya Allah semangat belajar bahasa Arabnya. pelan-pelan jalannya nanti lama-lama lari. Iya, Umi seperti itu memang pelan-pelan. Ini lama-lama insya Allah lari. Amin, amin. Saya masih seok-seok saja. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap berjalan, Umi. Ya, yang penting tetap berjalan. Jangan seok-seok terus capek, udahlah gitu nyerah. Insya Allah semangat Kita semua berusaha umat di dulu sini, ya, insya Allah. sahabat-sahabat, Jangan berusaha capek dulu. Nanti dulu, nanti jalan lagi itu saja. kalau sudah Ya, mentok baru pokoknya kita belajar bersama ya.
Iya, Bisa. pokoknya Usahakan. belajar bahasa Arab tuh seperti itu ya. Tidak selalu sulit, juga tidak selalu mudah terus. Jadi kayak kita naik turun gitu. Tapi yang penting diikuti. Semangat Ya. terus, Ustaz. Ya, paling nggak nanti kalau udah belajar dengan eh ustadz asatidah lain itu udah punya bekal dasarnya gitu. Karena biasanya kalau yang pengajarnya udah kayak eh lulusan Libya, lulusan Kairo atau yang sudah Masya Allah itu bahasanya Masya Allah. Bahasanya udah tinggi-tinggi banget. Masya Allah. Tapi kan nggak mungkin Masya nanya sama beliau-beliau Ustaznya. Cara cakap saja. Iya, kalau santai aja mau nanya apapun silakan selama Anda bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab nanti Anda tanyakan kepada Hanya asatidzah yang lebih berapa berkompeten. soal saja? Berapa soal maksudnya berapa jumlahnya ini ya? Iya, Ya minimal 3 lah atau kalau 3. kebanyakan 2 nggak apa-apa deh. Dua aja Oh, saja. Asal jadi mencari ya. ininya satu. Jadi ininya cari yang Mm-mm. mif Iya, fa'ala yang 1, 2, 3, 4 itu 2 gitu maksudnya. iya Ah, baik. gitu ya. Jadi Ya, mafa'ila dan dapat 2, alhamdulillah. Dapat 1 juga nggak apa-apa. Yang penting terus disuruh bisa nggak tulis dapat ya sudah. surahnya sama artinya. Ditulis Nggak surahnya usah sama artinya artinya. apa Oh itunya aja? boleh artinya aja ya. Artinya satu Artinya potongan. sama itunya ya. Arti Surahnya nggak ditulis surah ya sama Ustazah? ayat. Arti surah Oh, sama ayat. ayat. Maksudnya surah Oh, misalnya Al-Baqarah ayat 17 kayak gitu. Iya. baik. Itu sama itunya ya. Baik Ustazah. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk tetap Insya Allah. mempelajari bahasa yang mulia ini ya, agar Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dulu ya halaqah pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi nanti di grup nggak apa-apa. Nanti insya Allah Ana jawab. Ya, Barakallahu fikuna jami'an. Insya Allahumma Allah. inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saja. wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Wa jazakumullah khair. Barakallahu